Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke vlog saya. Nah, kita ke tutorial yang kedua ya. Setelah yang pertama kemarin sudah selesai, kita lanjut ke tutorial kedua dengan project yang masih sama. Kita akan membuat peta seperti ini ya, peta bidang tanah. Contoh peta bidang tanah. Nah, kemarin kita sudah menginput koordinat atau mengimport koordinat dari koordinat format CSV ke Quantum GIS. Titik-titik seperti ini jadinya kemarin ya teman-teman. Nah, untuk tutorial yang kedua ini kita akan membuat garis poligonnya. Jadi kita akan sambungan agar menjadi garis-garis poligon seperti ini dan bisa diketahui luasnya. Untuk titik-titik kemarin kan kita belum bisa tuh mengetahui luasnya berapa, si A berapa, si B berapa luasnya. Jadi nanti kita gunakan poligon agar kita bisa menentukan luas setiap lahan-lahan sesuai dengan namanya. Oke, kita buka saja Quantum GIS kita guys. Nah, kemarin kan sudah kita simpan file projectnya ya. Nah, projectnya kemarin sudah kita simpan di folder tersimpan, jadi kita tinggal panggil saja, kita buka saja. Jadi kita tinggal melanjutkan, kita tidak membuka dari tidak membuat dari awal, jadi kita hanya melanjutkan. Oke, kita buka saja tutorial pertama kemarin. Nah, jadi kemarin kita sudah bikin titik-titik seperti ini, dan untuk tutorial yang kedua ini kita akan menyambungkan titik-titik tersebut dengan garis agar terbentuk satu poligon. Jadi setelah titik-titik ini kita sambungkan poligon, maka kita akan mengetahui luasnya area tersebut. Caranya mudah saja. Kalau Quantum GIS ini kita tidak bisa membuat langsung garis atau poligon di sini. Kita harus bikin filenya dulu, baru kita edit. Kalau di aplikasi pemetaan lain bisa saja kita langsung satu layer beberapa banyak, ataupun langsung kita bikin garisnya baru kita save garis tersebut menjadi satu layer. Kalau di Quantum GIS nggak bisa, kita bikin layernya dulu, kita save dulu file layernya, baru kita bikin. Caranya mudah, semua ada di layer ya. Layer, kita bikin layer baru, create layer. Kita bikin layer baru, new save layer file, save file layer. Nah, kita akan buat layer SHP ya, dengan format SHP. Jadi output dari layer-layer ini dia adalah SHP, karena SHP adalah format yang cukup familiar untuk di GIS ya. Jadi ArcGIS bisa membuka, Global Mapper bisa, Mapinfo bisa juga, dan rata-rata GIS semua menggunakan file SHP. Oke, jadi kita akan menggunakan poligon. Di sini ada ketika kita bikin layer baru, create layer. Di sini ada 3 pilihan guys. Ada point, ada line, dan ada poligon. Kalau point dia akan menjadi seperti titik-titik ini. Jadi titik-titik ini adalah point, layer point. Nah, line, kalau line dia hampir sama dengan poligon, tapi line dia tidak bisa nutup ya, tidak bisa diketahui luasnya kan, karena dia cuma garis. Beda dengan poligon. Kalau poligon ini poligon tertutup ya, jadi bukan poligon terbuka. Kalau poligon terbuka kita menggunakan line. Line ini cocok untuk jalan, sungai, terus ya yang dia tidak perlu areanya ya, yang cocok. Kalau poligon ini dia dominan dengan bidang-bidang yang nutup, seperti
kolam, bangunan, terus bidang tanah, kita akan mengetahui luasnya. Jadi kita menggunakan poligon. Jadi pilih saja yang poligon, teman-teman. Nah, setelah itu proyeksi petanya, karena setting awal di video yang pertama sudah kita atur semua, jadi kita next saja, sudah otomatis dia. Tapi tergantung dengan wilayah zona masing-masing ya. Kalau di wilayah sini kodenya kita menggunakan WGS 84 dengan UTM zona 48. Nah, di layar tersebut ada atributnya, jadi dia akan menjadi sebuah kolom. Di atribut ini nanti dia akan menjadi kolom. Di dalam layar itu ada beberapa kolom. Biasanya kan satu layar dia ada kolom luasan, tanggal, tahun, nama, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita ketik aja di sini, kita tambahkan kolom baru, nama. Setelah itu tipe datanya, karena kita menggunakan nama identik dengan teks data ya. Kalau number ini adalah huruf-huruf padat, bukan yang desimal dia. Yang desimal number adalah tipe huruf yang ada desimal, angka yang ada desimal. Ini angka bulat, ini angka desimal, dan date adalah tanggal. Jadi kita teks data saja. Ini adalah ukuran jumlah karakternya. Kita bikin banyak-banyak mungkin nggak apa-apa. Dia kalau semakin banyak dia akan mempengaruhi ukuran filenya ya. 80 cukup lah ya. Setelah itu kita add attribute list. Jadi jangan di oke, di add dulu. Nah, berarti ini sudah masuk. Ada dua kolom, ada ID. Di sini ada ID layernya. Ada kolom nama. Di sini juga bisa dihapus kalau salah. Nah, setelah itu kita tambahkan kolom luas. Kita add layer, tipe data tetap, ukuran kolom tetap, ukuran karakter tetap, kita add. Setelah itu kita oke. Nah, setelah menambahkan kolom-kolom tadi, maka dia akan menyimpan secara otomatis. Kita simpan sesuai folder yang kita kehendaki. Kita kasih nama poligon tutorial kedua. File tipenya adalah SHP ya. Tetap SHP, kita save. Nah, jadi dia akan otomatis muncul di layar karena sudah kita create tadi, tapi dia masih kosong, sama seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Coba kita buktikan jika kosong ya. Nah, kosong kan. Oh ya, sedikit lagi teman-teman. Jadi di sini ada fitur, jika diklik kanan dia bisa zoom to layer. Jadi seluruh layer ini yang ada di titik ini dia akan kayak zoom fit ya dia. Nah, langsung zoom fit sendiri. Misalkan ini nih. Nah, kita tidak tahu di mana posisi titik itu. Kita nggak usah pusing, tinggal klik saja di layar yang akan kita zoom fit kan. Kita klik kanan, zoom to layer. Dah. Oke, kembali lagi ke poligon. Poligonnya ini masih kosong ya teman-teman. Jadi belum ada garisnya dan di dalam ini belum ada filenya. Masih kosong. Caranya kita akan membuat poligon dari A dulu ya. Nah, dari A1, A2, A3, A4, A5. Ini kenapa A4 warnanya biru teman-teman? Karena dia satu titik berbatasan dengan nama yang satunya. Jadi di sini ada B5, B6, B7, B8, B1. Oh maaf.
Ini B1, B1, B2. Nah, kita gunakan zoom saja ya. Di B1, B2, B3, B7, kembali lagi B1. Kenapa warna A-nya kok warnanya tidak sama dengan A yang lain? Karena satu titik ini adalah milik berdua. Karena setiap, kalau untuk tanah kan biasanya batasnya satu patok ya. Satu patok biasanya satu patok berbatasan antara pemilik A dan pemilik B. Jadi teman-teman tidak usah bingung. Oke, kita bikin poligonnya saja. Sebelum kita bikin poligon, kita aktifkan dulu layernya. Jadi ketika layer aktif, maka seluruh aktivitas editing adalah di layer yang aktif tersebut. Dengan cara klik kanan, toggle editing. Bisa juga langsung ke icon ini, ada toggle editing icon di atasnya. Bisa juga klik kanan, toggle editing. Jadi tandanya aktif layer atau tidak, dia ada gambar pensil atau pulpen ya. Jadi klik kanan, ini kalau tidak ada tandanya berarti dia tidak aktif. Nah, kalau ini berarti dia aktif. Jadi segala editing ada nanti ketika ada perubahan ada di yang layar aktif ini. Jadi setelah diaktifin layernya dengan cara klik kanan toggle editing, kita bikin poligonnya. Kita bisa menggunakan langsung saja ke shortcut ya. Ada add fitur. Bisa juga di vektor ya. Oke, maaf saya lupa. Tapi kita gunakan di icon aja. Add fitur. Nah, jadi ini adalah setelah kita aktifkan layernya, kita klik add fitur, maka kita sudah siap untuk mendigitasi titik-titik, menggabungkan titik-titik menjadi sebuah poligon. Nah, kalau di fitur pemetaan kan biasanya ada snap ya, snap. Nah, di sini juga ada di Quantum GIS. Jadi untuk memudahkan kita agar lebih presisi dia pada titik tersebut, maka kita aktifkan snapnya dulu dengan cara setting. Jadi kita aktifkan snapnya dulu, snapping option, snapping modenya diganti all layer. Jadi semua layer dia akan aktif snapnya ya. Snap to vertex and segment, dua-duanya jadi kita aktifin. Nah, toleransi ini adalah radius ya. Jadi ketika kursor di radius, misalkan kita atur ini satuan meter, maaf bukan meter, satuannya map unit ya. Jadi ketika kursor ini masih di radius 2 dengan satuan map unitnya, dia otomatis akan ngeklik di sini ya. Tapi kalau sudah di luar radiusnya, dia tidak akan nempel di titik tersebut. Kita permudah saja, radius dengan 5, kita oke. Nah, kita buktikan teman-teman. Jadi radius maaf belum aktif. Setting, snap. Nah, ini sudah aktif ya. Nah, dia ketika di luar radius dia
dia ada logonya ya guys. Dia ada kayak misalkan ini di warna biru ya. Nah ini berarti masih di radius yang sama. Kalau sudah keluar dia otomatis tidak nempel. Dia sistem seperti magnetnya. Mungkin teman-teman udah tahu semua. Jadi pasin dulu, kita akan membuat A1, bikin yang A dulu dari A1. Ketika sudah aktif, kelihatan tanda silangnya, diklik, klik kiri ya. Terus kita ke A2, klik lagi. Kita menggunakan zoom on, zoom in, zoom out, zoom in, menggunakan scroll mouse. Kalau mau geser seperti ini, kita klik saja scrollnya, kita tahan, baru kita geser. Setelah itu kita zoom in lagi ke A3, zoom out, kita ke A4, zoom in, A4, zoom out, ke A5, klik. Nah, ini gimana? Jadi kita tadi mulainya dari A1, jadi kembalinya harus ke A1. Setelah dari A5 dia harus kembali ke A1. Tapi ini masih bergerak seperti ini masih bisa nambah poligonnya, memperluas. Ketika sudah di poligon akhir mau nutup, dia diklik kanan saja guys. Nah, dia akan muncul suruh mengisi kolom-kolom yang sudah kita bikin tadi. ID-nya kita bikin 1, terus namanya kita sesuaikan koordinat ya, alfa. Luasnya belum tahu, jadi luasnya nanti kosong aja ya guys. Jadi nanti luasnya menyusul, klik. Nah, jadi udah terbentuk satu poligon. Ini satu bidang tanah milik alfa, sudah tahu. Nah, bagaimana mengetahui luasannya? Caranya mudah guys. Kita pilih info, ini kursor identifikatif visitor, jadi dia bisa mengidentifikasi semua informasi yang ada di kolom ini ya, ada di poligon ini. Tinggal diklik saja guys. Nah, jadi sudah diidentifikasi dan ada hasilnya di sini. Nama filenya adalah poligon tutorial kedua, benar. ID 1 tadi kita sudah masukin, namanya alfa, luasnya 0. 0 ini berarti tandanya kosong, belum diisi. Ini luas, mohon maaf, ini ada action. Action ini adalah isi dari kolom yang kita bikin tadi, dan di sini ada derived. Ya, derived. Bacanya derived, nggak tahu apa itu ya artinya. Di sini ada tanda silang, diklik saja. Nah, jadi luasannya bisa kita ketahui di area guys. Kita jadi sudah tahu areanya adalah 5.410 meter persegi. Nah, di sini ini titik biasanya dibaca dengan koma ya. Kalau ribuan biasanya dengan koma. Di 5.410 berarti 0,5 hektar. Nah, di situ ada juga keliling. Jadi keliling, panjang kelilingnya adalah 300,942 meter. Jadi luasannya sudah kita ketahui guys. Oke, kita lanjutkan ke B2. Oke, kita lanjutkan ke koordinat berikutnya, ke lahan berikutnya. Di lahan punya beta dengan kode B1 sampai dengan B7. Oke, lanjut saja guys. Mudah kan? Tidak ada yang susah di dunia ini guys. Semua mudah kalau kita mau berusaha ya.
Oke, ini sudah aktif. Nah, di sini apa tadi kan sebelumnya ada warna pulpennya warna kuning. Sekarang merah. Itu tandanya apa? Jadi tandanya ada perubahan di file SHP tersebut. Jadi jika ada perubahan dia akan menunjukkan perubahan warna. Kalau tidak ada perubahan dia tetap. Jadi baiknya kita save dulu ya guys. Save apa file layernya, file SHP-nya kita save dulu. Bisa dengan ini guys. Ini maaf. Save layer edit. Jadi kita sudah edit, kita save. Nah, warnanya kuning kan guys. Nah, jadi ini berarti dia tidak ada perubahan lagi. Setelah kita save, dia tidak ada perubahan lagi. Kalau ada perubahan bentuk atau penambahan, pengurangan, dia akan berubah lagi menjadi merah. Kalau tidak percaya kita coba dulu ya. Nah, ini warnanya kuning. Kita mau menambahkan poligon lagi. Berarti kalau kita tambahkan kan ada perubahan. Pasti nanti warnanya merah guys. Kita tes ya. Oke, kita add fiturnya. Snapnya otomatis sudah aktif. Nah, ini fungsi snap guys. Nah, jadi dia bisa sesuai garis. Jadi kita pasin dulu dari B1. Ini B2. Ini B3. Ini B4. Zoom in B5, klik. Zoom out, dipasin B6. B6 pas, klik. Zoom out. Zoom in B7. Pasin, pas B7, klik kiri. Nah, ketika akan kembali ke titik pertama, maka dengan cara klik kanan. Oke. Kita masukkan namanya beta. Luasnya belum diketahui ya, nanti aja ya, terakhir ya. Oke, baterainya sudah mau habis guys. Oke, kita kasih nama beta. Luasnya belum tahu, ID-nya berarti 2, tadi sudah 1, 2, kita oke. Oke, nah kalau mau mengetahui luasannya sama seperti yang tadi, kita klik identify fitur, diklik poligonnya, kita identify namanya betul, beta, nama filenya betul, kita cek luasannya ini guys 3565. Oke, kita lanjut ke lahan C ya. C adalah kepemilikan Charlie. Wah, ini cari Van Holten. Sudah 12 kayaknya guys. Oke. Kita ini buktinya ya tadi ya. Kita sudah buktikan dia sudah ada merah, berarti ada perubahan di poligon tersebut. Jangan lupa di save dulu. Nah, kita add fitur lagi, zoom in di C1 pas, di C1 diklik kiri, pindah ke C2, arahin, zoom in, pas di C2, klik kiri lagi, ke C3, arahin, klik C4 pas, klik C5 pas, klik C6 pas, klik kanan, namanya ID-nya 3, namanya Charlie, luasnya kosong. Oke, kita lanjut lagi ke D, jangan lupa di save. Kita lanjut lagi ke D, ini D1 di sini guys, D1, D2, D3, klik kanan, namanya delta,
ID-nya nomor 4, namanya delta, luasnya 0. Oke, ke E jangan lupa di save dulu, jika ada perubahan di save. Add fitur lagi, dari E1 pas klik kiri, E2, E3, E4. Oke, zoom in. Oke, klik kanan, namanya Talk. Wih, keren sekali guys. Kodenya 5, ID-nya 5, luasnya 0. Jangan lupa di save. Nah, setelah jadi poligon seperti ini, warnanya sama kan? Jadi kita tidak tahu ini milik siapa, ini milik siapa, warnanya sama. Tujuan kita akan membuat peta seperti ini ya guys. Nah, jadi kalau punya tanah milik A, dia warnanya biru sesuai dengan legenda. Jadi tidak pusing. Kalau warnanya sama bisa, kalau warnanya sama seperti ini bisa dikatakan kalau orang yang nggak tahu dikira satu pemilik ya. Kayak ini. Padahal di sini ada 5 pemilik, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, caranya kita menggunakan fitur yang tadi ya, fitur yang telah kita gunakan di titik tadi. Di situ ada fiturnya. Jadi kita gunakan fitur tersebut, yaitu klasifikasi nama ya. Caranya sesuai tutorial yang pertama, kita klasifikasikan, tapi kita akan mengklasifikasikan poligon, bukan titik ya, bukan poin. Jadi double klik yang akan kita klasifikasikan, kita pilih style, kita ganti single simbolnya menjadi kategoris, kita pilih kolomnya sesuai nama ya, kita klasifikasi, classify, klik. Nah, di sini ada 5 nama yang ada namanya, kita delete aja. Nah, oke. Tapi ini simbolnya dia adalah warnanya penuh ya, jadi ada head di dalamnya, ada headnya. Jadi kita ubah saja headnya fillnya itu nggak ada, not fill, tapi warna garisnya berbeda-beda warnanya. Caranya mudah, double klik saja di sini, terus kita pilih simple fill, color fillnya kita rubah no fill, transparent fill, jadi kosong ya. Kita rubah warna garisnya, poligonnya menjadi ungu. Nah, di sini ada pilihan juga, ada fill style, ada solid, ada macam-macam ya. Ini untuk arsiran dan lain-lain ada di fill stylenya, tapi kita nggak pakai untuk kesempatan kali ini. Ada border stylenya juga, ada dash line, dash dot dan lain-lain. Kita menggunakan solid line saja. Dan di sini ada border widthnya, dan ada tebal garis. Nah, kita bikin tebal saja guys. Oke, 0,66. Setelah itu oke. Kita ulang di beta, jadi sama seperti yang tadi. Biru 0,6. Oke, Charlie, kita rubah warna merah 0,6. Oke guys, kita rubah semua. Hijau belum ya, 0,6. Transparent fill, ini hitam saja ya, 0,6. Oke.
Nah, sudah jadi guys. Jadi jangan lupa di save ya. Udah di save. Jadi sudah jadi peta yang berdasarkan koordinatnya, berdasarkan luas areanya. Untuk tutorial kedua sudah jadi. Nah, mungkin masih ada 2 tahapan lagi ya, 1 atau 2 tahapan lagi. Jadi nanti kita akan bikin layoutnya. Ini sudah selesai, nanti kita akan bikin layoutnya seperti ini di tutorial yang ketiga ya. Jadi sebelum dikeluarkan project tutorial yang kedua ini, alangkah baiknya kita save projectnya dulu. Setelah itu nanti ke tutorial yang ketiga kita tinggal panggil saja tutorial yang kedua. Jadi jangan lupa di save dulu guys. Oke, jadi save kita save ulang aja ya, save. Ini kan sudah tutorial pertama, jadi kita save tutorial yang kedua, project, save as, tutorial kedua. Jadi tutorial kedua sudah mendapatkan poligon dan titik. Oke, cukup sampai di sini guys untuk tutorial yang kedua. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya. Jika ingin berkomentar, mau bertanya, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di tutorial yang ketiga.